Tengku Malik Mahmud Al-Haidar. Yang terhormat PLT atau penjabat Gubernur Kepala Pemerintahan Aceh. Yang terhormat pimpinan, wakil pimpinan, ketua-ketua fraksi, ketua-ketua komisi, serta anggota DPR Aceh yang berhadir. Yang terhormat bapak-bapak Kopinda, Bapak Panglima Kodam Sekalian Muda Aceh, Kapolda Aceh, Kejaksaan Tinggi Aceh, Pengadilan Tinggi Aceh. Yang terhormat Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Aceh, Ketua Tim Aceh dan Bawaslu Aceh. Yang terhormat Rektor Usia dan Rektor UPN Al-Haniri Aceh. Yang terhormat Kepala Dinas Kepala Badan BUMN BUMD. Yang terhormat pimpinan Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal. Yang terhormat pasangan calon Gubernur Wakil Gubernur Aceh. Yang terhormat adik-adik pemuda-pemudi Indonesia Aceh. Yang terhormat semua adik-adik negara kemenangan dari masing-masing paslon untuk ikut bergabung dengan Zakaria Saman dan teman-teman kawan-kawan baik media kita dan media elektronik serta seluruh para undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah sama-sama kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat kurnianya. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka penyampaian dan mendengar paparan visi dan misi para calon Gubernur Wakil Gubernur Aceh periode 2017-2022. Selawat serta salam yang tidak henti-hentinya kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan dan berperadaban seperti sekarang ini. Pimpinan sidang dan hadirin hadirat sekalian yang saya hormati, izinkan kami menyampaikan visi dan misi pasangan calon Zakaria Saman dan izin Ketua Adisha ML. Di hadapan sidang paripurna yang istimewa ini untuk membaca visi dan misi saya pun masyarakat kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami menyampaikan visi-misi pasangan calon Zakaria Saman Indonesia dalam urut 2 di hadapan sidang paripurna yang istimewa ini. Kami awali dengan menyampaikan selamat Hari Sumpah Pemuda ke-88 dengan tema Pemuda Menatap Dunia. Sembari mengajak Anda semua, wahai pemuda dan pemudi Indonesia, khususnya pemuda dan pemudi Aceh, untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, mari kita bersatu padu, bahu-membahu, singkirkan bajumu, membangun negeri Aceh yang sedang terpuruk ini. Sudi tetap berusaha jujur, ikhlas, tidak usah banyak bicara, terus kerja keras, hati teguh dan lurus, pikiran tetap jernih, bertindak laku halus, hai putra negeri. Tegakkan kebenaran, kejujuran yang berkeadilan dan adil dalam pembangunan, serta hilangkan kemunafikan dan kepura-puraan dengan hanya mempercayai diri sendiri tanpa merasa berdosa, memiskinkan rakyatnya sendiri selama ini. Wahai pemuda-pemudi Aceh, masa yang akan datang kewajibanmu menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Pimpinan dan hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tujuan akhir dari pembangunan adalah menuju kesejahteraan rakyat Aceh yang hakiki, lahir dan batin, dan periode ini merupakan tahap ketiga pembangunan 2017-2022 dari pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025. Lahirnya Undang-Undang 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh sebagai wujud nyata keselamatan, damai dan pemerintah Republik Indonesia dan negara Merdeka bertanggal 21 dia tinggi telah memberikan peluang yang sebesar untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Aceh bagi semua lapisan masyarakat.
menjadi fondasi utama bagi pelaksanaan pembangunan Aceh di masa yang akan datang. Pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati. Dalam penyusunan visi misi, selain perkembangan peralatan dan jangka panjang 2012-2032, sesuaikan nomor 9 tahun 2012, dalam pelaksanaan pembangunan Aceh Strategia ini, pemerintah yang juga harus berkomitmen mendukung pengembangan Sustainable Development Goals (SDGs) program nawacita pemerintah Republik Indonesia, dan komitmen itu antara lain diwujudkan melalui program dan dokumen rencana pembangunan jangka menengah nasional yang disusun oleh Bappenas merupakan sinkronisasi perencanaan antara nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Adapun isu yang akan kita susun sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan penduduk dan persebaran yang tidak merata. Yang kedua, kesenjangan antara penduduk kota dan di desa. Yang ketiga, kerentanan kedamaian Aceh pasca MUI dan Undang-Undang Pembangunan Aceh Nomor 11 Tahun 2006. Kualitas dan aksesibilitas pendidikan, baik